Halo, selamat siang. Hari ini kita masuk pertemuan yang kedua, yaitu tentang peramalan. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat di sana dan kita bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Apakah Anda masih ingat mengenai peramalan? Sebelumnya saya sudah menjabarkan secara umum mengenai rencana pembelajaran semester kita setiap minggu. Apa peramalan itu? Coba kalian ingat-ingat lagi. Iya benar, peramalan adalah suatu kegiatan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, contohnya aja ketika kita ingin meramalkan jumlah produk yang akan kita produksi dalam suatu produk tertentu. Misal kita ingin membuat soto dalam jumlah yang banyak. Apa sih dasarnya kita membuat soto dalam jumlah yang banyak? Misalnya ada tamu yang akan datang, misalnya akan ada arisan di rumah. Berapa banyak jumlah orang yang akan datang, kemudian berapa banyak mesin yang akan kita pakai gitu. Itu akan kita ramalkan di masa yang akan datang. Dalam peramalan pada sistem industri, peramalan ini bisa banyak manfaatnya. Menentukan jumlah produk yang akan kita produksi, menentukan produk apa yang akan kita kembangkan dalam proses produksi, kemudian sebagai alat untuk mengambil keputusan. Jadi banyak fungsi yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan yang namanya peramalan. Nah, bagaimana sih kita mendapatkan data dari peramalan? Data-data peramalan itu bisa kita dapatkan dari data-data historikal. Maksudnya adalah data-data demand sebelumnya atau jumlah produksi sebelumnya. Nah, itu data-data historikal. Data ini sifatnya adalah objektif. Sedangkan data yang sifatnya subjektif itu bisa dari pakar atau expert, kemudian dari market research dan lain-lain yang kita bisa pakai sebagai data pendukung untuk melakukan yang namanya peramalan. Kita sering bertanya, apakah peramalan yang kita buat ini bisa kita pakai? Nah, peramalan yang baik adalah mempertimbangkan banyak hal. Dari sisi biaya, dari sisi akurasi, dan yang paling penting adalah peramalan itu mudah digunakan. Nah, contohnya kalau kita ingin membuat produk soto, jumlah produk soto yang akan kita buat misalnya ada 100 mangkuk misalnya, karena kita mau kedatangan tamu besar ke rumah. Nah, kita akan mempertimbangkan biaya dalam pembuatan produk soto dalam skala besar. Yang kedua adalah akurasi. Apa benar sih 100 orang yang akan datang, misalnya arisan misalnya. Apakah benar 100 orang anggota arisan itu akan datang? Nah, kita akan melihat berapa besar errornya, apakah benar 100 akan datang, atau justru cuma 80 orang. Jadi kita akan membuat 80 porsi. Atau memang kita harus membuat 100 porsi, atau akan melebihkan, karena nanti akan datang anaknya, keluarganya dalam keluarga besar, dan lain-lain. Nah, setelah itu peramalan ini apakah bisa digunakan? Mudah digunakan atau tidak untuk jangka-jangka yang akan datang? Peramalan bisa dalam bentuk jangka pendek, jangka panjang itu apakah peramalan itu bisa dipakai dengan tepat pada posisi atau kondisi yang tepat? Menurut Anda apakah peramalan itu susah atau mudah? Nah, tergantung. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan ketika kita melakukan peramalan. Karena peramalan ini adalah salah satu alat atau metode bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan. Peramalan itu akan mudah jika kita memiliki data-data yang tepat. Data-data itu didukung secara objektif atau secara subjektif. Secara subjektif, kita bisa mendapat data-data itu dari pihak pakar, dari pihak expert, di mana ada metode-metode khusus tertentu bagaimana kita mendapat data dari pakar-pakar tersebut. Dari sisi objektif,
Objektif itu adalah kita menggunakan data-data akurat berupa data demand, data produksi terdahulu yang berupa data-data historikal. Nah, inilah yang memudahkan kita melakukan peramalan. Nah, selanjutnya adalah proses peramalan itu seperti apa? Supaya lebih mudah proses peramalan itu seperti apa, kita harus tahu dulu tujuan dari peramalan itu apa. Misalnya kalau kita ingin membuat soto dalam jumlah besar, tujuannya adalah memproduksi soto dalam skala besar. Kemudian data-data pendukungnya apa? Data-data pendukungnya adalah data-data orang yang pernah berkunjung ke rumah-rumah dalam bentuk arisan-arisan terdahulu. Yang kedua misalnya data informasi dari pengurus-pengurus arisan. Nah itu data-data yang kita perlukan. Kemudian kita olah dalam bentuk data kuantitatif. Sehingga kita tahu, oh benar atau tidak data itu akan dipakai. Atau cocok atau tidak. Dan kita akan uji keakuratannya dengan menggunakan metode-metode tertentu. Misalnya menggunakan mean square error, kemudian percentage error, dan lain-lain. Sehingga kita tahu bahwa dengan menggunakan data pendukung baik subjektif atau objektif, apakah errornya besar atau tidak. Nah, itulah prosesnya. Selanjutnya kita akan melakukan namanya pengambilan keputusan dari peramalan itu. Apakah peramalan itu bisa digunakan atau tidak untuk jangka-jangka pendek atau panjang. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita melakukan peramalan, kita membutuhkan data-data pendukung, baik secara subjektif maupun objektif. Nah, data peramalan itu sifatnya ada dua, peramalan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, data peramalan kualitatif itulah yang sifatnya subjektif, di mana di situ terdapat emosi, pendidikan, pengalaman dari seseorang. Apa saja metode dalam peramalan kualitatif? Anda bisa menggunakannya dengan menggunakan DLP, market research, management estimation, kemudian hierarki analog, dan lain-lain. Di sini akan kalian lihat apa saja metode-metode peramalan kualitatif untuk memudahkan Anda melakukan yang namanya peramalan. Saya akan menjelaskan secara umum mengenai metode-metode peramalan kualitatif ini. Yang pertama adalah metode DLP. Metode DLP ini diperkenalkan oleh Mr. Rank, di mana metode DLP ini lebih cenderung kepada pakar. Kita meminta informasi atau masukan dari pakar dengan memberikan butiran-butiran pertanyaan melalui kuesioner. Lalu kita olah, lalu kita analisa. Itu yang namanya metode DLP. Yang kedua adalah metode market research. Market research ini diperlukan ketika kita ingin menentukan demand, ketika kita ingin menentukan jenis produk apa yang lagi booming, dan kemudian kita akan buat dan kita angkat dalam bentuk produk. Atau menggunakan metode estimasi, manajemen estimasi, di mana kita sudah mengetahui data-data dari pasar sebelumnya seperti apa, kemudian kita lakukan estimasi berapa banyak jumlah produk yang akan kita produksi di masa yang akan datang. Jadi kita melakukan estimasi. Dan ada banyak metode yang lain. Itu adalah metode peramalan secara kualitatif. Metode peramalan yang kedua adalah metode peramalan kuantitatif yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu metode kausal dan metode time series. Metode kausal ini lebih cenderung pada sebab akibat atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya ketika kita ingin membuat soto dalam jumlah yang banyak, apa sih faktor yang mempengaruhi pembuatan soto? Yang pertama misalnya arisan, waktu, jumlah orang, mesin, dan banyak lagi yang mempengaruhi faktor kita membuat soto. Nah, di dalam metode kausal ini sendiri terdiri dari beberapa submetode seperti metode regresi dan korelasi, metode ekonometrik, dan metode yang lain. Kemudian yang kedua adalah metode time series. Metode time series ini metode yang berhubungan dengan fungsi waktu. Contohnya fungsi waktu itu misalnya pada bulan Januari saya memproduksi soto sebanyak 100, bulan Februari saya memproduksi soto sebanyak 200, bulan Maret saya memproduksi soto sebanyak 150. Itu metode time series, di mana kita mempunyai data-data historikal itu berdasarkan fungsi waktu. Nah, di metode time series ini sendiri terdiri dari beberapa metode. Metode yang paling umum adalah metode smoothing dan metode regresi. Kita bisa lihat ini ya, inilah adalah hierarki dari metode time series.
ada di dalam metode time series itu ada metode smoothing dan regresi, di mana di smoothing itu ada exponential smoothing, ada yang moving average. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu terkait dengan metode time series ini. Mari kita belajar peramalan berikutnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan metode peramalan yang sederhana, namanya single moving average. Single moving average ini merupakan rata-rata observasi data yang kita miliki. Contohnya ketika saya ingin membuat soto misalnya, saya memiliki 4 data, Januari 100, Februari 200, Maret 300, April 200. Saya memiliki 4 data, saya jumlahkan dibagi dalam 4 data. Berapa data rata-rata dari observasi saya? Data rata-rata inilah yang saya pakai untuk meramalkan yang akan datang. Nah, metode single moving average ini adalah metode yang tidak dipengaruhi oleh tren atau musiman. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode ini ketika ada kondisi-kondisi yang fluktuatif. Nah, sudah jelas ya mengenai single moving average yang merupakan metode peramalan yang sangat sederhana. Rumusnya adalah seperti ini. Nih ya. Nah, tadi saya bilang kalau single moving average itu tidak bisa dipakai untuk data-data yang drastis, perubahannya fluktuatif. Tidak bisa digunakan untuk sifatnya yang musiman. Nah, bagaimana dengan single exponential smoothing? Ayo kita pelajarin lagi. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai metode single moving average. Nah, saya kasih tugas seperti ini. Berapa nilai rata-ratanya dan bulan depan kita mau produksi berapa banyak. Metode peramalan kuantitatif yang lain adalah metode single exponential smoothing atau biasa orang disebut dengan metode simple exponential atau pemulusan. Metode ini diambil datanya dari rata-rata pembobotan di mana akan diberikan yang namanya alfa, yaitu nilai bobot yang berkisar dari 0,1 sampai dengan 0,9. Nah, saya tadi sudah menjelaskan bagaimana peramalan itu dibuat. Kapan peramalan itu bisa digunakan? Peramalan bisa digunakan kalau memiliki nilai error yang kecil. Error yang kecil itu bisa dilihat dengan menghitung errornya menggunakan beberapa metode, mean square error atau percentage error, dan metode-metode lain. Nah, pada single exponential smoothing ini kita akan mencoba-coba trial untuk menentukan alfa dari 0,1 sampai 0,9 berapa besar nilai errornya. Rumusan dari single exponential smoothing bisa kita lihat pada seperti ini rumusnya. Nah, kita akan coba menggunakan data-data seperti ini untuk menghitung berapa jumlah produk yang akan kita produksi ke depannya dengan menggunakan rumus ini. Silakan Anda coba dengan menggunakan alfa 0,1 sampai 0,9. Pada single exponential smoothing, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada dikenal yang namanya alfa, yaitu pembobotan, atau yang disebut dengan pemulusan. Nah, alfa itu memiliki rentang antara 0,1 sampai dengan 0,9. Di mana 0,1 itu mendekati nilai data dari data-data sebelumnya. Sementara 0,9 itu adalah mendekati data-data penyesuaian. Jadi kita berharap dengan rentang alfa 0,1 sampai 0,9 didapatkan nilai error yang kecil sehingga memiliki keakuratan yang peramalannya dapat digunakan. Selain single exponential smoothing, dikenal juga yang namanya double exponential smoothing dan triple exponential smoothing. Nah, alfa-alfa ini untuk double exponential smoothing itu digandakan, didobelkan. Sementara untuk triple juga ditriplekan. Nah, ini mengikuti dengan tren atau data musiman yang terjadi dari data historical sebelumnya. Berikut adalah rumus dari data atau metode double exponential smoothing dan triple exponential smoothing. Metode lain untuk peramalan kuantitatif adalah metode wedge moving average, yaitu di mana
data-data historical kita berikan bobot. Tadi sebelumnya saya bilang pada single moving average kita memiliki 4 bulan data dari Januari sampai April. 100, 200, 300, dan 200. Masing-masing bulan ini kita harus bobotkan, berikan pembobotan dengan jumlah pembobotan semuanya adalah bernilai 1. Nah, di situ kita akan tahu berapa nilai data terakhirnya yang akan kita gunakan sebagai data acuan untuk peramalan pada bulan berikutnya. Nah, berikut ini adalah rumus yang bisa digunakan untuk perhitungan peramalan wage moving average. Dari sekian banyak metode peramalan kuantitatif yang sudah kita gunakan, hal terpenting adalah kita menguji keakuratannya. Dalam hal ini adalah menghitung error yang ada ketika kita menggunakan metode-metode tersebut. Bagaimana kita menghitung error yang ada? Kita bisa menggunakan metode-metode atau rumus-rumus seperti ini, mean square error, kemudian menggunakan deviation, kemudian menggunakan average percentage error. Nah, 3 metode perhitungan error ini bisa kalian gunakan untuk menghitung error dari masing-masing metode yang kalian gunakan. Semakin kecil error yang ada, semakin besar akurasinya. Mari kita gunakan rumusan ini untuk menghitung error-error dari latihan-latihan sebelumnya. Kita sudah menjelaskan mengenai peramalan, apa itu peramalan, apa fungsi-fungsi peramalan, kemudian metode-metode apa yang kita bisa gunakan untuk peramalan tersebut. Nah, saya ingin memberikan kalian latihan soal. Harapannya, ketika saya memberikan latihan soal kepada Anda bisa memahami lebih dalam terkait peramalan dan metode-metodenya. Ini adalah latihannya. Sampai di sini materi kita hari ini, materi minggu ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti oleh Anda semua. Salam sehat, bertemu lagi untuk minggu depan.